Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Fona Rizky dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 4D di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara pembuatan perangkat pendidikan. Perangkat pendidikan yang akan kita buat yaitu rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan juga silabus. Baiklah, berikut cara-cara pembuatannya. Perangkat pembelajaran pertama yaitu rincian minggu efektif. Pada rincian minggu efektif ini terdapat dua buah tabel. Tabel pertama yaitu tabel jumlah minggu efektif, dan juga tabel kedua yaitu tabel jumlah minggu tidak efektif. Pada tabel jumlah minggu efektif ini terdapat bulan, jumlah minggu efektif, dan juga jumlah keseluruhannya. Sedangkan pada tabel jumlah minggu tidak efektif terdapat kegiatan yang ada pada minggu tidak efektif serta jumlah minggu yang tidak efektifnya. Baiklah, karena ini semester 1, maka dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Untuk mengisi jumlah minggu serta jumlah minggu efektifnya kita dapat melihat pada kalender pendidikan. Saya menggunakan kalender pendidikan dari SMA Negeri 8 Mandau tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021. Pertama, bulan Juli 2020. Pada bulan Juli terdapat 5 buah minggu. Ini minggu pertama, ini minggu kedua, ini minggu ketiga, ini minggu keempat, dan ini minggu kelima. Kita lihat apakah 5 minggu ini efektif semua atau tidak. Kita lihat keterangannya. Di keterangannya dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Juli adanya libur semester genap tahun pelajaran 2019 sampai 2020. Yang berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 11 tidak dilakukannya proses pembelajaran. Berarti pada bulan Juli 2020 dari 5 buah minggu ada 2 minggu yang tidak efektif dan 3 minggu yang efektif. Kita buat di sini. Pada bulan Juli ada 5 minggu dan 3 minggu yang efektif. Sedangkan untuk tabel ke bawah, kan tadi dia 2 minggunya ini untuk libur semester genap tahun pelajaran 2019 sampai 2020. Oke. Dah, kita lakukan juga hal tersebut sampai dengan bulan Desember. Lalu kita bikin kesimpulannya. Berarti kesimpulannya itu jumlah minggu efektif hanya 20 minggu dari 27 minggu. Kita cari jumlah jam pelajaran efektif. Jumlahnya yaitu 20 dikali 5 JP. 5 JP ini dari mana sih? 5 JP itu biasanya ditentukan dari sekolah, yaitu jumlah jam pelajaran per minggunya. Ada juga sekolah yang 1 minggunya 4 JP, ada juga yang 5 JP. Berarti 20 dikali 5 sama dengan 100 JP. Berarti pada semester 1 terdapat 100 JP. Kita lakukan juga pada semester 2. Sehingga pada semester 2 kita dapat simpulkan bahwa jumlah jam efektifnya ada 50 JP. Perangkat yang kedua yaitu program tahunan. Program tahunan ini dibuat berdasarkan buku yang kita gunakan dan juga rincian minggu efektif yang telah kita buat tadi. Buku yang saya gunakan adalah buku matematika kelas 12, kurikulum 2013, revisi 2017. Pada program tahunan terdapat semester, kompetensi dasar, materi pokok, dan juga alokasi waktu. Untuk semester terdapat 2 semester yaitu semester ganjil dan juga semester genap. Untuk materi pokok kita ambil yang dari buku. Pada buku terdapat bab 1, bab 2, bab 3, dan juga bab 4. Bab 1 yaitu dimensi 3. Kita tulis di sini dimensi 3. Bab 2 statistika, bab 3 peluang, dan juga bab terakhir kekongruenan dan kesebangunan. Lalu selanjutnya mengisi kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini sudah ada pada buku ya, jadi kita hanya tinggal menuliskannya saja. Misalnya pada bab 1 dimensi 3, kompetensi dasarnya yaitu ini, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang.
Terus 4.1-nya menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Tinggal kita tulis saja lagi. Begitu juga dengan bab-bab selanjutnya. Lalu untuk alokasi waktunya, tadi kan di rincian minggu efektif, semester 1 kita ada 100 JP. Jadi kita bagi 100 JP itu ke dua bab ini. Dibaginya bukan berdasarkan sama ratanya, tetapi dibagi berdasarkan kesulitannya. Jadi saya bagi pada bab 1 ada 46 JP, pada bab 2 ada 54 JP, bab 3 25 JP, dan bab terakhir ada 25 JP. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan cara membuat program semester. Karena saya memilih program semester genap, berarti saya mengambil bab 3 dan juga bab 4. Pada bab 3 terdapat dua buah subbab, yaitu kaidah pencacahan dan peluang kejadian-kejadian majemuk. Ini dapat kita lihat pada buku. Di sini, di materi pembelajarannya terdapat dua subbab kan? Yang pertama aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Ini termasuk ke dalam kaidah pencacahan. Sedangkan subbab yang kedua, kejadian majemuk, peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Ini termasuk ke dalam peluang kejadian-kejadian majemuk. Subbab materi ini juga kita dapat di buku, di kegiatan 3.1.1, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian. Di sini saya buat aturan perhitungan pencacahan, itu sama saja. Di sini saya membaginya 2 JP saja karena menurut saya ini juga tidak terlalu susah materinya. Jadi saya hanya memberinya 2 JP. Alokasi waktu ini dibagi berdasarkan program tahunan tadi. Di program tahunan, bab 3 itu ada 25 JP. Jadi kita bagi saja 25 JP itu ke per materi-materi ini berdasarkan tingkat kesulitannya. Lalu untuk mengisi di sini, di Januari, Februari, Maret, ya kan? Kenapa ini ada 2, 1? Kenapa harus begitu? Karena kan dalam satu minggu ada 5 JP. Jadi saya membaginya dalam satu minggu ini harus ada 5. Di sini 2, karena 5 berarti kan sisanya 1. Jadi saya taruh sini 1. Di sini sedangkan permutasi adanya 2 JP. Berarti 1 JP lagi kita bagi ke minggu kedua. Begitu juga untuk seterusnya. Lalu kenapa pada bulan Maret ada 3 yang kosong? Ini berdasarkan kalender akademik yang tadi kita lihat, yang pertama tadi kita lihat. Jadi pada minggu ketiga bulan Maret adanya ujian semester 6, sehingga program pembelajaran tidak dilakukan. Terus minggu keempat bulan Maret adanya ujian praktikum, dan minggu kelima adanya USBN SMA. Yang terakhir cara membuat silabus. Jadi silabus ini sebenarnya sudah diberikan oleh pusat, tetapi sebagai guru harus menyesuaikannya sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Di silabus ini terdapat nama sekolah. Nama sekolah yang saya pakai yaitu SMA 8 Mandau karena tadi saya menggunakan kalender akademiknya. Mata pelajaran matematika, kelas semester yang saya gunakan yaitu semester genap. Materi pokok yang saya gunakan yaitu materi bab 3 tentang peluang, dan alokasi waktunya ada 25 JP, 1 JP dikali 40 menit. Kompetensi dasar ini sudah ada diberikan oleh pusat juga. Selanjutnya, pada silabus terdapat tabel yang berisi kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, serta sumber belajar. Jadi kompetensi dasar ini yang sudah ada pada buku, ini juga ada pada buku. Indikator pencapaian kompetensi seperti yang tadi, yang 3.11, yang ini, aturan pencacahan dan penjumlahan. Kegiatan pembelajaran ini yang akan digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran ini, apa sajakah yang ingin dilakukan oleh guru kepada siswanya, dan apa saja target-target yang ingin dicapai oleh guru. Lalu selanjutnya alokasi waktu. Ini seperti yang tadi ya, 2 JP yaitu 2 dikali 40 menit.
seperti yang tadi. Lalu penilaian. Penilaian ini penilaian apa saja yang akan diambil oleh guru terhadap siswanya. Misalnya seperti penilaian tes tertulis, dapat berupa soal uraian. Selanjutnya tes lisan yaitu berupa tanya jawab, dan penugasan. Penugasan ini berupa tugas individu ataupun kelompok. Misalnya seperti PR ya kan. Lalu sumber belajar. Sumber belajar ini apa saja yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Ini yang pertama ada buku Kemendikbud Matematika seperti yang tadi saya lihatkan. Lalu LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik. Ini disesuaikan oleh materi pokok yang akan kita gunakan. Lalu yang terakhir media PowerPoint. Ini biasanya dibuat oleh guru sendiri terhadap siswanya. Dan juga alat peraga. Alat peraga yang akan digunakan oleh guru dalam menjelaskan materi-materi itu. Sekian penjelasan dari saya tentang cara-cara pembuatan perangkat pembelajaran. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Semoga dapat membantu Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.